Siap hormat. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi, Apa kabar hari ini? luar biasa. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, salah satu di antara kita pimpin kita dalam doa. Silakan. Siap marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama yang saya ikuti. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik, silakan duduk semua. Jadi, semuanya kabar baik ya? Tadi pagi sudah makan? Sudah. Oke, tidak ada sampah-sampah di sekitar kalian ya? Iya. Semuanya bersih. Oke, berarti tiket berjalan dengan baik ya? Ya. Oke, baik semua. Kalau begitu Ibu lanjut dengan absen ya? Muhammad Julkifli. Hadir Bu. Oke. Debianti. Hadir Bu. Oktaviana Magi. Hadir Bu. Petronella. Hadir Bu. Nurul Nadia. Hadir Bu. Nona Sifa. Hadir Bu. Maria Fatima. Hadir Bu. Agustinus Tubun Klobong. Sakit. Sakit ya? Ya Bu. Genoveva Beto Tifaona. Hadir Bu. Oke. Hati Jatul Kubra. Paulus Boli. Ada Bu. Oke, baik. Jadi satu yang sakit ya? Ya Bu. Yang lainnya hadir. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Yang tidak hadir ini ada surat? Sakit. Ada surat ya? Oke, baik. Kalau begitu, kita mulai pembelajaran ya. Ya Bu. Oke, baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu. Masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu? Ya, pembelajaran kelas 12 minggu lalu bab pertama itu tentang apa? Hak dan Ya, hak dan kewajiban warga negara. negara. Ya, masih ingat tidak? Masih. Ya. Hak itu apa? Hak merupakan kebenaran yang Anda beroleh atau dapatkan. Oke, tepuk tangan dulu. Semua hal yang kita peroleh atau kita dapatkan. Kalau kita peroleh dan kita dapat, lalu kewajiban berarti yang harus kita Penuhi. atau Oke, luar biasa Bapak semuanya menguasai materi ya. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi berkaitan dengan materi minggu lalu hampir semuanya menguasai materi ya. Oke, baik kalau begitu berarti sudah tahu kira-kira materi kita minggu ini atau hari ini berkaitan dengan apa? Perlindungan dan penegakan Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum. Kira-kira ketika anak-anakku sekalian mendengarkan kata itu, apa yang kalian pahami? Perlindungan dan penegakan hukum. Apakah hukum di Indonesia sudah ditegakkan dengan baik? Belum. Ya. Kira-kira ada alasannya tidak kenapa hukum di Indonesia belum ditegakkan dengan baik? Karena masih terjadi kasus. Ya. Karena masih banyak kejadian kriminal di Indonesia. Oke, Debianti, karena masih ada kejadian kriminal di Indonesia. Tentang Debianti. Ada apa? Sudah lupa? Silakan teman lain yang membantu. Karena apa? Karena
kita tidak memahami ya, bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata melanggar melanggar hak orang lain atau melanggar hak orang lain atau melanggar hukum. Jadi sekarang ini kita masuk dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Di sini Ibu minta silakan kalian membaca buku halaman 33 sampai 40. Silakan buka. 33 sampai 40. Silakan bacakan sebentar, lebih memahami sehingga kita lebih menguasai materi berkaitan dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, baca sebentar. Oke, sudah? Ya, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Kalau begitu, di sini karena kita sudah bahas sedikit tentang materi itu, lalu sudah membaca-baca, maka dari itu kita mulai dulu dengan memulai pembelajaran kita hari ini dengan menyanyikan lagu. Ya? Oke, silakan semuanya berdiri. Jadi di sini lagu dari Sabang sampai Merauke. Sambung menyambung. Oke, jadi nanti sama-sama dinyanyikan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Oke. Jadi kira-kira tadi kita sama-sama nyanyi lagu tentang apa? Jadi di situ kira-kira maknanya apa? Indonesia memiliki kebanyakan beribu-ribu pulau. Indonesia memiliki beribu-ribu pulau. Indonesia memiliki perbedaan yang sangat banyak ya. Dari suku, Ras, dan budaya, agama. Maka dari situ pasti banyak sekali terjadi konflik-konflik ya. Konflik-konflik. Makanya dari lagu itu Ibu ambil sehingga kita bisa memahami dan menyelami arti dari lagu itu. Karena Indonesia yang begitu luas, begitu besar sehingga banyak terjadi konflik-konflik. Makanya dari itu ada apa materi kita yang hari itu yaitu perlindungan dan penegakan hukum, sehingga bisa mengatur tentang tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Oke, bisa dipahami itu? Oke, baik. Kalau begitu, jadi di sini siswa-siswi sekalian, kita hidup di dalam ruangan ini saja kita sudah ada perbedaan ya. Dari warna kulit, mungkin ada yang kulitnya lebih terang, tapi di sini hampir rata-rata kita semua sama matang ya. Lalu agamanya pasti berbeda toh. Misalnya di samping kita ada teman-teman kita yang memakai kerudung ya, yang beragama Muslim, lalu kita ada yang beragama Katolik. Tapi di situ jangan menjadi pemicu untuk kita saling membenci ya, tapi dari situ justru memupuk persaudaraan di antara kita. Jadi agama itu tidak menjadi penghalang untuk kita bersatu.
kita sama-sama bersatu begitu. Oke, baik. Jadi di sini sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Silakan Devianti bacakan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.2 mengevaluasi praktik perlindungan dan penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, baik, terima kasih Devianti. Lalu IPK-nya peserta didik mampu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Lalu tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik, model PBL, metode diskusi, presentasi dengan bantuan PowerPoint dan video tentang praktek perlindungan dan penegakan hukumnya untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, baik. Lalu di sini model pembelajaran yang dipakai hari ini yaitu PBL ya, Project Based Learning. Jadi siswa-siswi dituntut untuk mampu memecahkan masalah ya. Jadi masalah-masalah yaitu mungkin pelanggaran-pelanggaran hukum ya. Jadi siswa bisa mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah-masalah berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ya. Jadi nanti Ibu akan menayangkan sebuah video, nanti anak-anak sama-sama tonton ya. Tonton lalu bisa memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam video yang akan kalian tonton ya. Oke. Baik. Di sini kita sama-sama bahas dulu. Kira-kira ada yang tahu tidak pengertian dari hukum? Aturan sanksi. Ya, aturan atau sanksi. Ada lagi, hukum itu apa? Silakan angkat tangan kalau tahu. Iya, silakan. Peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Oke, tepuk tangan dan teman sudah berbuat jawab. Luar biasa ya. Jadi, hukum tadi yang disampaikan teman kita adalah apa? Peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi ya. Ya, jadi peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Jadi norma-norma itu ada. Lalu kalau orang yang melanggar norma itu berarti dikenakan sanksi ya. Terus tujuan hukum itu apa? Tujuan dari hukum, silakan angkat tangan kalau tahu. Iya, silakan. Tegaknya keadilan. Oke, tujuan yang pertama adalah tegaknya keadilan. Ya, jadi dengan tegaknya keadilan maka kita punya hidup akan damai. Ya. Terus yang kedua apa? Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Oke, silakan satu angkat tangan. Tegaknya supremasi hukum. Tegaknya supremasi hukum. Tepuk tangan untuk teman kita silakan. Lalu yang ketiga, kalau teman jadi sudah silakan yang ketiganya. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Oke, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, lalu fungsi dari hukum. Untuk mengatur tingkah laku manusia, menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang. Oke, jadi fungsi dari hukum adalah menentukan baik buruk atau mana yang baik yang harus dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Ada lagi? Untuk melindungi kepentingan manusia. Oke, untuk melindungi kepentingan manusia, tepuk tangan dulu. Oke, jadi luar biasa ya. Oke, jadi tujuan dari hukum, fungsi dari hukum. Jadi kalau hukum itu benar-benar diterapkan dengan baik, maka keadaan atau kehidupan kita di lingkungan masyarakat atau di lingkungan manapun juga akan tentram dan damai. Ya. Kalau tidak ada hukum, kira-kira seperti apa? Amburadul. Ya amburadul, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Pasti akan amburadul kalau tidak ada hukum, karena semua orang akan melakukan tindakan lalu tidak ada sanksi sehingga mereka tidak takut, toh? Mereka akan terus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ya, mungkin pencopetan, contoh-contohnya apa? Pencopetan, apalagi? Pelecehan seksual, pembunuhan, apalagi? Narkoba. Betul sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesimpulan bahwa anak-anak pasti tahu karena memang kejadian-kejadian itu hampir terjadi di
lingkungan masyarakat kita ya. Yang bisa kita tonton melalui media media sosial, dapat kita lihat media sosial, atau kita baca melalui koran, majalah, atau buletin atau apapun itu, kita bisa menemukan banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hukum yang beredar di masyarakat. Ya. Terus kasus hukum yang lagi hangat-hangatnya, Pembunuhan Sambo, pembunuhan Brigadir Joshua ya, oleh Sambo ya, oleh Ferdi Sambo. Jadi dia pemimpin sendiri ya. Oke, jadi di sini anak-anak sekalian harus selalu update ya. Ya, benar sekali teman tadi mungkin salah menyebutkan sedikit, tapi betul sekali bahwa kasus itu sekarang sedang hangat-hangatnya. Namun sekarang ini mungkin belum sampai, masih ada dalam perjalanan persidangannya, jadi kita belum tahu ya keputusannya seperti apa. Jadi mudah-mudahan hukum itu benar-benar ditegakkan sehingga keluarga korban juga mendapat kepuasan ya, sehingga jangan sampai keluarga merasa bahwa tidak ada keadilan di Indonesia. Lalu di sini sebutkan perangkat-perangkat hukum. Polri. Angkat tangan silakan. Saya. Ya silakan, yang pertama. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Oke, ada Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dari Kejaksaan Republik Indonesia apa? Untuk memutuskan. Ya. Kejaksaan. Untuk melaksanakan kekuasaan. Ya, oke, baik. Lalu yang kedua. Angkat tangan silakan yang tahu. Ya, silakan. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri. Oke, peran Kepolisian Indonesia atau Polri. Tepuk tangan untuk teman kita dulu. Lalu yang ketiga. Badan Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Oke, Badan Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dia yang hakim ya, yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum ya. Lalu yang berikut lagi, advokat atau pengacara ya. Ya. Advokat atau pengacara. Jadi jangan pikir advokat yang mau makan di pasar ya. Oke. Lalu apa lagi? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ya. Jadi tugas dari KPK untuk memberantas korupsi ya. Oke, baik. Sampai di sini anak-anak sudah pahami itu? Sudah. Luar biasa, terima kasih. Berarti di sini kita akan menonton video ya. Ya, kita akan menonton video di sini. Jadi di situ anak-anak siapkan buku. Sebelum itu ibu, setelah menonton video baru ibu akan membagikan dalam kelompok ya. Jadi siapkan buku lalu pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting berkaitan dengan video tersebut ya. Oke. Atau lebih baiknya mungkin duduk berkelompok langsung. Oke. Jadi kalau begitu kita langsung menghitung ya. Oke, menghitung. Dari depan sini silakan. 1, 3 kelompok ya. Jadi sampai 3 saja lalu mengulang lagi dari 1 seperti itu ya. 1, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 3. Oke, silakan. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang dan kelompok 3 di sini. Oke, silakan bergerak.
kasih. Ada suruhan di LKPD, tapi sebelumnya kita sama-sama menonton video. Oke. Silakan semuanya perhatikan ke depannya. Pelanggaran masih terjadi hingga hari ketiga pelaksanaan penindakan dan sanksi sosial aturan PSBB. Umumnya para pelanggar tidak menggunakan masker maupun menjaga jarak. Pelanggar aturan PSBB harus menjalani hukuman menggunakan rompi orange bertuliskan pelanggar PSBB. Mereka adalah warga atau pengguna jalan yang kedapatan melanggar PSBB. Para pelanggar diberi hukuman membersihkan sejumlah fasilitas umum dan ruas jalan. Selain menegakkan aturan PSBB, sanksi ini sekaligus membuat efek jerah agar warga dan pengguna jalan disiplin serta menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita lihat tadi ada beberapa pelanggaran yang masih dilakukan di masa PSBB ini. Salah satunya adalah para pengguna kendaraan masih juga tidak menggunakan masker, ya. Terus ada juga masih berkerumun, ya. Untuk itu kami berikan sanksi sosial serta melakukan pekerjaan pembersihan satu yang ada di wilayah Kecamatan Tambora ini. Sanksi nih, ya sanksi kecil satu ya karena salah sama pakai masker. Oke, baik ya. Oke. Seperti itu saja videonya ya. Ya. Jadi kita sama-sama bahas dulu tadi. Mereka yang melakukan pelanggaran PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, mereka dikenakan sanksi ya. Ya. Tadi yang pertama ada dikasih pakai rompi Orange. ya. Ya. Ada yang memakai rompi orange. Itu mereka yang melakukan tindakan pelanggaran karena tidak memakai masker. Lalu ya tadi satu lagi yang tadi tidak memakai masker disuruh apa? Menyapu ya, menyapu trotoar, disuruh membersihkan sehingga ada efek jerah ya. Oke, baik. Jadi anak-anak sekalian sudah menyaksikan video tadi. Sekarang lihat di LKPD masing-masing ya, ada suruhannya di dalam ya. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 ya Merumuskan kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah dengan menjelaskan bagaimana jalannya masalah. Oke, jalannya masalah ya. Ya. Oke, jadi mengapa bisa diberlakukan PSBB atau mulai dari menjelaskan PSBB itu apa, sehingga kenapa bisa diberlakukan PSBB, lalu PSBB itu berlakukan dalam hal apa saja, ya? Oke, silakan sama-sama diskusikan. Lalu kelompok 2, mohon maaf, kelompok 2 tentang keuntungan dan kerugian diterapkannya PSBB ya. Pembatasan sosial berskala besar. Kira-kira keuntungannya apa ketika dibatasi pergerakan dari masyarakat? Keuntungannya apa, kerugiannya apa ya? Oke, silakan diskusikan bersama. Lalu kelompok 3 Mengusulkan kebijakan publik yang mengatasi masalah. Oke, jadi tadi mungkin dibatasi pergerakannya, mungkin tidak boleh ke pasar atau ke swalayan. Kira-kira di situ kebijakan-kebijakan apa ya yang dipakai sehingga si pelanggar bisa ada efek jerahnya, begitu ya? Oke, seperti itu. Jadi kalian cari-cari. Silakan sama-sama berdiskusi. Ibu berikan waktu 10 menit. Silakan dari sekarang. Silakan berdiskusi. Jika ada yang belum paham silakan bertanya ya. Ya, Bu. Yang belum paham atau sedikit masih ada kebingungan silakan angkat tangan ya. Ya, Bu. Untuk bertanya.
silakan. Ya, yang lain silakan lihat di situ ya. Oke, bisa lihat dari internet kaitan dengan materi kalian. Kepada mereka PSBB itu sudah, tapi PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Pelaksanaan Tidak apa saja PSBB dilaksanakan. Oke, baik. Maunya pertanyaan apa? atau sebentar Iya, antar presentasi. kalau sebentar di kelompok lain itu mereka presentasi apa kami kelompok di sini bisa banyak tanya. Iya, bisa. Silakan bertanya ya. Iya, jadi nanti mereka presentasikan materinya, belum dipahami, nanti ditanyakan ya. Ya, Bu. Jadi silakan. Oke. Oke, lanjut ya berdiskusi ya. Terima kasih, Bu. Sampai anggaran lagi. Bisa dilihat dari internet ya. Yang tidak Bisa di sini ya. Di sini sudah disiapkan. akan dikenakan denda. Jadi jatuhnya jangan dibaca langsung di HP ya. Jangan. Ini ada disiapkan di belakang. Lengkap ini. Ya, Tidak bisa lagi yang kan di dalam. Iya. Oke, sudah bisa ya? Sudah, Ibu. Oke, lanjut di PBB itu. Apa PSBB itu apa? Jadi keuntungan itu iya, memutus masyarakat itu sekali. Itu kerugiannya, iya. Kerugiannya tuh bisa, iya, enggak, kerugian itu bisa terus apa solidaritas karena kita semua disuruh di rumah dan tidak bekerja bersama-sama, iya seperti itu. Ya kurangnya waktu ya itu keuntungannya, keuntungan itu banyak waktu bersama keluarga. Terus kerugiannya tuh terus Pelanggaran masih terjadi hingga hari ketiga pelaksanaan penindakan dan sanksi. belum Bu, sedikit lagi Bu. oke. Sedikit lagi. Nanti kelompok yang sudah
sudah selesai bisa presentasi lebih dulu ya. Ya, Oke. Dan kita berikan kepada kelompok 1 kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 mau presentasikan hasil diskusi kami. Soal merumuskan kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah dengan menjelaskan bagaimana jalannya masalah. Pengertian PSBB. Pemberantasan sosial berskala besar adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan kesehatan di Indonesia sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Dalam hal apa PSBB itu diberlakukan? 1. Peliburan sekolah dan tempat kerja. Peliburan sekolah yang dimaksud adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantikannya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif. 2. Pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan dilakukan dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbesar dengan menjaga jarak setiap orang. 3. Pembatasan kegiatan di tempat atau di fasilitas umum. Pembatasan dilakukan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Namun, pembatasan ini dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis serta kebutuhan pokok. 4. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Pembatasan dilakukan dalam bentuk pelanggaran kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. 5. Pembatasan moda transportasi. Pembatasan ini dikecualikan untuk moda transportasi penumpang, baik umum ataupun pribadi, dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. 6. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pembatasan ini dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta menunjukkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekian dari kami. Mungkin kelompok ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Silakan. Kelompok-kelompok yang mau bertanya, mungkin belum memahami berkaitan dengan materi yang mereka presentasikan, silakan angkat tangan. Silakan. Ayo. Silakan. Ya. Dari kelompok 3 silakan. Kelompok 2.
Silakan. Bertanya sudah. Ayo. Mulai. Geno silakan. Apa itu PSBB dan apa itu tujuan dari PSBB? Oke, apa itu PSBB dan tujuan dari PSBB adalah untuk apa? Silakan cari di situ. PSBB adalah pemberantasan sosial berskala besar. Untuk memutuskan rantai COVID-19. Iya. Jadi tujuannya adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya, silakan kelompok 3 bertanya. Kenapa PSBB itu harus diberlakukan di Indonesia? Mengapa PSBB harus diberlakukan di Indonesia? Silakan. Kami akan menjawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena banyak penduduk yang terinfeksi COVID-19 sehingga dengan berlakunya PSBB di Indonesia bisa menekan laju penyebaran COVID-19. Kelompok 3 bisa diterima? Bisa, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik, silakan. Sekian dari materi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi. Kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan kesempatan diberikan, silakan. Tadi ada Oke, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan PSBB. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan kerugian dan keuntungan diberlakukannya PSBB. Kerugian yang pertama, memutuskan rantai penyebaran virus corona. Tujuan utama diberlakukannya PSBB menjadi keuntungannya yakni memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Wabah virus tersebut semakin menyebar luas di berbagai wilayah negara tercinta kita, Indonesia. Itulah sebabnya PSBB diberlakukan di beberapa daerah yang telah terdampak virus corona dengan sangat parah. Yang kedua, udara menjadi bersih. Keuntungan selanjutnya yang dapat dirasakan setelah diberlakukannya PSBB adalah udara menjadi bersih. Udara bersih tersebut dapat dirasakan karena jumlah kendaraan semakin sedikit yang berkeliaran di jalan raya sehingga polusi pun menurun. Itulah sebabnya udara terasa segar sebab oksigen di udara semakin banyak jumlahnya. Yang tiga, waktu akan lebih banyak bersama keluarga. Kemudian keuntungan yang juga bisa dirasakan oleh semua orang adalah waktu bersama keluarga tercinta. Semakin dilarangnya berkeliaran di luar rumah jika tidak penting, maka akan semakin banyak waktu bersama keluarga. Yang kedua, kerugian diberlakukannya PSBB. Yang pertama, kerugian yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Daerah yang memberlakukan PSBB tentulah akan merasakan kerugian, terutama para pelaku UMKM seperti warung kopi, warung kelontongan, dan lain-lainnya.
Kerugian tersebut dirasakan sebab tidak akan banyak lagi pelanggan yang datang untuk membeli. Orang-orang akan berdiam diri di rumah saja demi keamanan bersama. Yang kedua, kerugian yang dirasakan oleh petani. Selain pelaku UMKM, para petani juga merasakan kerugian akibat PSBB. Para petani hidup dari hasil jual panen yang dimilikinya. Namun jika PSBB diterapkan, tentulah hasil jual panen akan bernilai sangat murah. Yang ketiga, kerugian yang dirasakan oleh guru privat. Adapun juga kerugian yang dirasakan oleh tenaga pendidik seperti guru. Akibat diberlakukannya PSBB, banyak orang tua murid akan membatalkan belajarnya selama pandemi. Akibatnya, guru tidak memiliki lagi pekerjaan. Itulah beberapa keuntungan serta kerugian akibat diberlakukannya PSBB. Namun semua itu dilakukan demi keamanan kita bersama agar wabah yang membahayakan ini segera berakhir. Demikian hasil presentasi kami. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Oke, silakan kelompok yang mau bertanya. Ya, kelompok 1, silakan. Oke. Atas kesempatan diberikan, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa arti dari keuntungan dan kerugian? Dari PSBB. Pengertian, keuntungan, dan kerugian. Dari PSBB. Apa pengertian, kerugian, dan keuntungan dari PSBB. PSBB? Ya tadi sudah dijelaskan ya. Pengertian Iya. dijelaskan. Keuntungan itu artinya manfaat dari diberlakukannya PSBB. Kalau kerugiannya itu apa maksudnya? Kerugiannya rugi ya. Iya. Punya orang-orang yang merasa dirugikan dari diberlakukannya PSBB. Kalau hanya sekedar pertanyaan PSBB kan kita tidak bertemu bersama. Kok masih mereka tadi sudah sampaikan bahwa ada warung-warung kopi yang merugikan. Tidak ada orang yang datang. Apa dampak keuntungan dan kerugian bagi masyarakat yang Diberlakukan PSBB? ya tadi sudah dijelaskan. Dampaknya Ada punya dampaknya itu. dampak positif dan dampak negatif. Iya. Keuntungan juga bisa dirumuskan dalam Keuntungan dan dampak kerugian positif. itu bisa didefinisikan sebagai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya Iya. itu keuntungan, sedangkan kerugiannya itu dapat negatif. Kerugian itu dampak negatif. Contohnya itu seperti memutuskan rantaian penyebab virus corona yang seperti kami jelaskan tadi, Devi. Kalau belum pas diberikan kesempatan untuk bertanya sekali. Oke. Silakan. Apakah dengan dilakukan PSBB masyarakat di pedesaan dapat merasakan keuntungan dan kerugian? Coba jelaskan. Bagaimana kelompok 2? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah dilakukannya PSBB masyarakat di desa mengalami keuntungan? Jelaskan. Jawabannya tidak. Karena yang kita ketahui di lingkungan pedesaan, banyak masyarakat yang tinggal di desa mengalami perekonomian dan penghasilan yang tidak maksimal atau tidak stabil. Seperti contohnya pembatasan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah dilakukan PSBB masyarakat di desa mengalami keuntungan? Jelaskan. Tidak, karena aktivitasnya tidak berjalan dengan lancar. Contohnya seperti peserta didik melakukan pembelajaran di rumah. Atau contoh lain,
agama Katolik melaksanakan ibadah di rumah tanpa harus pergi ke gereja. Sekian jawaban dari kami. Apa ada kekurangan? Kelompok 3 boleh menambahkan atau kelompok 1 boleh menambahkan jawaban kami. Kami kelompok 3 merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh teman dari kelas 1. Oke, baik. Tepuk tangan. Sekian hasil dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Tangan untuk kelompok 2. Pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengusulkan kebijakan publik yang mengatasi masalah melalui surat kabar, majalah atau internet yang berkaitan dengan kebijakan yang diyakini dapat mengatasi masalah. Kebijakan publik yang pro publik memiliki kriteria harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunan, realistik, transparan, jelas tolak ukur keberhasilan, jelas target atau sasaran, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Sanksi masyarakat yang melanggar PSBB. Yang pertama, memakai rompi orange untuk memberikan kepada orang yang tidak memakai masker. Yang kedua, sanksi menyapu jalan dan memberikan got apabila masyarakat melalui pelanggaran yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka akan dikenakan denda sebesar 1 juta bila masyarakat melakukan pelanggaran 2 kali. Contohnya, tidak memakai masker 1 kali kerja sosial 1 jam atau denda sebesar Rp250.000. Yang kedua, sanksi bagi perusahaan yang beroperasi saat PSBB. 3. Sanksi untuk restoran yang izin makanan di tempat. Terakhir, sanksi bagi hotel yang tak diterapkan protokol kesehatan. Sekian dari hasil presentasi dari kami kelompok 3. Kami akan memberikan kesempatan kepada 2 kelompok lainnya untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Silakan. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami dari kelompok 3 sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik ya. Oke. Jadi silakan setiap kelompok menuliskan ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh kelompok lain, dirangkum dalam LKPD lalu dikumpulkan ya. Iya, Bu. Oke. Jadi di sini anak-anak sekalian sudah mempresentasikan hasil diskusi tadi ya. Oke, kalau begitu Ibu mau sampaikan bahwa dari kelompok kalian silakan salah satu mengambil kesimpulan ya. Ya, kesimpulan berkaitan dengan hasil presentasi kalian tadi. Silakan kelompok 1 tadi berkaitan dengan apa? Pengertian PSBB. Oke, pengertian PSBB silakan. Jadi kesimpulannya sedikit berkaitan dengan PSBB. Silakan.
pengertian PSBB. Kita ulang sekali lagi ya, ulang dari ini ya, kesimpulan untuk kelompok sudah menyimpulkan materinya masing-masing. Di sini Ibu mau salah satu peserta menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan yang ingin menyimpulkan angkat tangan. Ya, silakan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang berlaku. Tepuk tangan untuk teman kita dulu. Ya, silakan ditambahkan oleh Dedi, silakan. Silakan. Juga sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia yang merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atau serangkaian kekuasaan penegak hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh itu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Debbie. Oke, baik. Jadi silakan perbaiki dulu yang ada di LKPD lalu kumpulkan. Silakan. Oke, setelah itu lalu kumpulkan. Silakan. Mari setiap kelompok kumpulkan LKPD-nya. Hasil kelompoknya silakan. Oke, kelompok 2. Sudah dari tadi suruh bentuk dalam mau baca di HP sudah jadi suruh kumpul kurang nyambung gitu kamu. Atau mau dekat ujian tapi kok kepikir. Baik, dari sudah dikumpulkan ya? Sudah. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi di sini Ibu mau bertanya dulu, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti materi hari ini? Menyenangkan. Oke, menyenangkan karena apa? Karena bisa mengetahui tentang hukum. Oke, bisa mengetahui tentang hukum, lalu ada media yang kita pakai ya? Iya. Berupa PowerPoint, ada video ya? Iya. Oke, baik. Oke, jadi di sini anak-anak sekalian, Ibu sudah menyiapkan itu ya, sebuah deklarasi yang akan kita deklarasikan sama-sama ya. Di sini anak-anak silakan berdiri dulu. Oke. Kita sama-sama deklarasikan ya. Kami siswa dan siswi sama-sama ya. Tangannya di depan semua, di kepala semua. Oke. 1, 2, 3. Kami siswa dan siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Medanjeli mendeklarasikan siap menjunjung tinggi hukum di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, silakan duduk kembali. Oke, jadi sudah ya. Oke, di sini anak-anak nanti pulang rumah silakan belajar materi berkaitan dengan pertemuan kita minggu depan ya. Oke, sampai di sini saja materi kita hari ini. Salah satu di antara kita pimpin kita dalam doa penutup. Silakan semuanya berdiri. Siap marilah kita berdoa dan izinkanlah saya berdoa mengajarkan saya dalam nama Bapa Putra Kudus Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari tadi hingga saat ini. Sebentar lagi kami mau pulang. Kami mohon untuk Roh Kudus ke dalam diri kami masing-masing agar tiba di rumah kami dengan selamat. Nama-Mu yang kudus tidak kami muji dan sebagainya. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Silakan istirahat. Terima kasih.